Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik apa yang kemudian kita lihat kepada publik ya. Sosok wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka membuat lapor Mas Wapres. Banyak orang yang melaporkan begitu, nggak tahu apa yang mau dilaporkan. Bukankah hal ini cukup di kelurahan saja begitu kan? Atau cukup di mana? Saya menganggap bahwa apa yang kemudian diperlihatkan sosok Gibran ini masa sebagai wakil presiden ya kinerjanya kalau harus seperti ini begitu. Sedangkan Prabowo pusing sana sini begitu kan mencari program-program anggaran, mencari investasi begitu kan ya kepada di Indonesia saat ini. Makanya yang pusing itu Prabowo, yang menjalankan enak-enaknya saja yaitu sosok Gibran. Dalam beberapa video unggahan ini ya kita lihat saja apakah punya gagasan dan terobosan baru seperti ini untuk untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, kok ada semacam ya nampaknya seolah-olah ada settingan atau apa begitu kan. Tapi dengan kamera-kamera yang seperti ini menunjukkan bagaimana. Ya, inilah yang dilakukan ya. Terserah mau melakukan apa aja begitu. Yang terpenting adalah ya sosok Prabowo di situ sangat luar biasa. Mereka bertemu dengan para presiden ya, diplomasi di situ begitu kan untuk bagaimana kemajuan di negara kita. Seorang wakil presiden masa ya hanya melakukan hal seperti ini. Kan logikanya gimana begitu? Orang banyak mengatakan bahwa wah, kalau seperti ini ya kelakuannya ini gimana begitu kan. Artinya banyak orang yang mempertanyakan, jangan-jangan yang dilaporkan nanti masalah fufu fafa. Ya, apakah ini ditindak atau tidak begitu. Tapi yang terpenting mungkin yang penting jalan dulu deh begitu kan ya, karena begitu banyak. Kalau toh pada hakikatnya adalah aksesnya begitu kan ya, aksesnya ingin masyarakat rakyat harus punya akses kepada pemerintah, apakah pemerintah sekarang mendengarkan keluh kesah di masyarakat? Kan itu pertanyaannya. Saya masih teringat apa yang disampaikan sosok Pak SBY begitu kan ya. Jangan sampai ada matahari kembar di pemerintahan itu ya. Prabowo yang capek terus merasa otak dan pikirannya lobby sana sini begitu di luar negeri berpikir praktis ya dan strategis. Sementara di internal sendiri banyak yang mempersiapkan munculnya matahari baru. Apakah seperti itu? Banyak menteri-menteri dari seorang Jokowi berbondong-bondong ketemu dengan seorang Jokowi begitu di Solo. Apakah seperti ini? Kenapa tidak bertemu dengan sosok Prabowo? Prabowo itu sebagai presiden begitu kan ya, bukan wakil. Artinya nantinya nampaknya kelihatan saya hari ini yang sering disorot oleh media dan nampaknya orang yang berkuasa di situ adalah Gibran, bukan Prabowo begitu kan. Nampaknya. Kenapa? Karena kegiatan yang dilakukan oleh Gibran itu lebih padat dibandingkan dengan sosok Prabowo. Prabowo begitu kan hari ini ya memang agak pusing diplomasi, cari investor begitu kan untuk bagaimana jalannya program-program yang diluncurkan oleh sosok Prabowo. Sedangkan Gibran apakah sudah koordinasi dengan Prabowo ya akan membuat lapor Mas Wapres dan sebagainya begitu kan. Ini kan harus satu kesatuan, artinya harus ada sinergi lah di situ untuk menunjukkan bahwa apakah hanya ini terobosan baru. Nah, saya hanya mengkritik terobosan baru itu kan hal-hal seperti ini tidak ada inovasi atau kreatif kepada anak muda. Padahal Gibran itu punya mentalitas ya untuk bagaimana hilirisasi yang kemudian digaungkan saat debat kemarin begitu kan. Tapi kenapa sekarang kok hilirisasi itu nampaknya ya hanya kayak begituan yang seolah-olah dilakukan oleh sosok Gibran. Makanya kalau ingin ada inovasi, ada kreativitas untuk anak bangsa, masa lapor Mas ini bagian dari terobosan baru? Saya kira tidak bisa begitu kan. Terobosan baru itu punya inovasi yang kuat, artinya punya implementasi jangka panjang. Kalau hanya lapor sana sini ya itu bukan implementasi. Output dan inputnya output dan inputnya tidak bisa dijangkau oleh semua orang ya. Jadi saya kira buat apa lapor sana sini begitu kalau toh pada hakikatnya tidak didengarkan oleh pemerintah. Masa kalau sampai 100 juta orang melaporkan apakah mau ditindak? Bagaimana dengan jalan-jalan yang kemudian jalan di desa yang kemudian masih masih ya kurang baik dan sebagainya begitu kan ya.
Apakah mau ditindak juga begitu? Saya kira inilah yang harus kita amati, apakah inovasi itu lebih penting dibandingkan dengan hanya lapor sana sini begitu kan ya. Maka inovasi itu menurut saya pribadi lebih penting dari hanya lapor sana sini. Ya, lapor sana sini kan urusan kelurahan, daerah dan sebagainya. Masa sebagai wakil presiden ngurusi seperti itu? Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos, begitu kan. Makanya saya menduga begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya nanti membuat para netizen dan publik curiga hanya buat settingan, hanya buat posko ini, posko itu sebagai bentuk bahwa Gibran ini bisa bekerja semaksimal mungkin. Saya kira masyarakat sudah banyak yang tidak begitu percaya kayak begituan begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja ya kabarnya begitu kan. Kabarnya dengan layanan lapor Mas Wapres ini banyak pengamat yang sudah mengatakan bahwa ya tidak nantinya ya mungkin 100 hari nanti begitu mungkin tidak dipakai lagi begitu. Jangan-jangan nanti bisa dibubarkan oleh sosok Prabowo. Kenapa? Lapor Mas itu ya lapor sana sini khusus daerah saja begitu kan. Bukankah Prabowo sudah mengendorse salah satu calon sebagai bentuk pemerataan ya satu visi dan misi ya untuk memenangkan kontestasi di pilkada kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur begitu kan? Kan cukup situ begitu. Cukup melaporkan di situ begitu. Makanya saya kira kalau minim literasi begitu kan ya, saya kira ya hanya belusukan begitu kan, hanya itu aja begitu. Tanpa kita lihat saja, coba seperti Prabowo itu wah luar biasa begitu kan ya. Ke luar negeri begitu kan ya, bertemu dengan presiden, perdana menteri, diplomasi, bagaimana kemajuan Indonesia di mata dunia begitu. Itu sangat penting, apalagi soal perdamaian ya. Jadi saya kira ya Gibran di dalam negeri sendiri ya itu aja. Jangan ada matahari kembar. Wow, saya agak setuju dengan pendapat apa yang kemudian disampaikan oleh Pak SBY begitu kan ya. Layanan lapor Mas Wapres ini begitu kan ya, kebijakan layanan bisa dijalankan level kelurahan. Ya bisa saja begitu. Artinya apa? Artinya tidak seharusnya wakil presiden ya, tidak seharusnya wakil presiden. Kalau toh pada akhirnya alasan biar rakyat punya akses kepada pemerintahan, saya kira agak tertawa juga begitu kan. Kenapa? Ya kita lihat saja masyarakat itu bukankah dari dulu punya wakil rakyat seperti DPR. Kenapa ya tidak lapor kepada DPR saja? Kan gitu logikanya begitu kan. Kalau langsung kepada wakil presiden ya sama aja kerjaannya seperti itu. 5 tahun, jangankan 5 tahun, 15 tahun dengan laporan masyarakat itu ya tidak pernah kunjung usai begitu kan. Lapor terus. Terus apa inovasi untuk bangsa kita begitu kan? Kan itu seharusnya yang kita lakukan begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya tidak kurang setuju begitu dengan hal-hal begitu. Bagi orang yang tidak mengerti bahwa ini terobosan baru, bukan terobosan baru, justru ini menurut saya tidak inovasi ya, tidak ada inovasi ya. Artinya inovasi dalam jangka panjang itu Gibran harus punya terobosan itu begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira banyak orang yang mengatakan wah ini gimana sosok Gibran ini. Jadi sampai hari ini masih diambang kebingungan ya. Saya belum menangkap dengan tujuan lapor Mas Wapres sana sini begitu kan ya. Seharusnya kayak kemarin begitu. Kayak kemarin sosok Gibran ini sudah memberikan inovasi, saya kira sebagai inovasi begitu kan ya. Kalau ini benar-benar diterapkan, apalagi konteksnya adalah soal pendidikan begitu kan ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Gibran ini masih banyak orang-orang yang mengkritik itu begitu. Kenapa tidak diperkembangkan saja kemarin soal Gibran meminta atau mapel coding ya atau EA di situ begitu kan ya, EI di situ untuk diberikan kepada murid SD sampai SMP. Saya kira ini bagus begitu sebagai terobosan pendidikan ya. Jadi artinya apa? Artinya mata pelajaran coding ini menunjukkan bahwa ada literasi yang kemudian ditangkap oleh mahasiswa dan pendidikan begitu kan ya. Apalagi siswa dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini saya setuju dengan pendapat itu begitu kan ya, dengan pendapat Gibran yang meminta mata pelajaran coding ini benar-benar diterapkan. Saya setuju itu karena sebagai inovasi. Kalau lapor Mas saya kira buat apa begitu kan, buat lapor Mas. Begitu banyak laporan-laporan yang kemudian tidak dilaksanakan begitu. Makanya dengan adanya seperti ini tidak inovasi ya.
Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.